permasalahan. Ini saya ibaratkan pagar makan tanaman. Itu dia punya judul cerita. Jadi bagaimana, seperti apa kejadiannya, karena ini sesuatu yang cukup pribadi, biar yang bersangkutan yang menjelaskan. Mungkin begitu saya sampaikan seperti apa sebetulnya. Aduh. Saya sebenarnya nggak nyangka ya, maksudnya ada di momen ini. Saya itu sebenarnya menghindari. Maaf juga buat wartawan semuanya, saya kan nggak pernah menjawab. Sebenarnya posisi saya itu sulit. Saya memang bisa dibilang dikhianati sama dua orang terdekat saya, dari pihak perempuan sama laki-laki. Yang laki-lakinya itu adalah teman baik saya sendiri. Sebenarnya pas kejadian itu, hari pertama saya itu sudah memaafkan, tapi pakai caranya saya lah ya. Dan saya nggak nyangkanya ketika saya mengetahui ada telepon laki-laki itu diganti sama pihak wanita dengan nama laki-laki. Ya kalian semua juga laki-laki ya. Ketika ada di posisi itu, berat sekali untuk memaafkan. Karena maaf, saya tidak tahu mereka itu ngapain. Saya juga tidak mau suzon, cuman dari rantai semua itu, karena ini sudah 1 tahun ketidakjujuran itu ada. Saya sendiri juga kadang-kadang suka nggak percaya, jangankan kalian, saya juga nggak percaya apa yang terjadi sama saya, karena saya selama ini cuman menahan semuanya selama 1 tahun. Saya karena anak saya kalau udah bicara anak, terus teranglah, apapun yang kalian mau bicara mengenai saya nggak ada masalah sama sekali. Saya tahan semuanya selama berita itu ada ya. Mau saya dibilang pelit, mau saya dibilang beda-beda dia sama orang lain, mau apapun itu saya nggak apa-apa. Saya cuma mikirin anak saya doang. Saya nggak mau mereka itu tahu masalah ini. Cuma tambah kesini itu semua ketidakjujuran itu ada terus, dan tambah saya kayak nggak ini sendiri ya, maksudnya nggak percaya. Saya itu mau menyelesaikan secara baik-baik, cuma nggak bisa. Kalaupun saya maaf banget ya, kalaupun saya bicara yang mencari panggung, itu adalah momen saya ketika kejadian itu ada. Saya kasih tahu aja sama kalian semua, saya mungkin dipuja-puja sama semua orang, apalagi kalian ada yang bilang juga kalau saya tidak setuju kalau dia itu pakai hijab. Malah saya mau dia pakai hijab. Pakainya hijab dia itu berbarengan bulannya dengan permasalahan ini. Saya itu juga cuma berdoa mudah-mudahan dapat hidayah, mudah-mudahan dikasih jalan yang benar, itu aja. Saya nggak mau ada dendam sama dia sebenarnya. Apalagi dibilang, saya
jujur, selama hidup saya itu baru dibilang pelit sama satu orang, istri saya sendiri. Saya juga bingung, saya nggak pernah dibilang pelit sama orang seumur hidup saya. Kalau saya pelit, bagaimana mungkin saya menafkahi keluarga dia? Tanggungannya itu ada di saya. Adiknya kita kerjakan di sini. Adik yang satu lagi juga saya menyiasati untuk buat YouTube tanpa saya mengambil uang sama sekali. Bukan saya lebih kayak menghidupkan, ayo buat YouTube. Orang tuanya pun tiap bulan saya kasih melebihi dengan orang tua saya. Kalau kalian mau tahu semua di sini, uang saya itu masuk perusahaan. Tapi uang yang Paula itu punya dia. Saya nggak ambil 1 rupiah pun uang dia. Saya digaji dari perusahaan, Paula juga, tanpa saya kasih tahu kalian jumlahnya berapa, dan tidak sedikit. Jadi hasil kerja saya itu masuk perusahaan, Paula enggak. Dan sebenarnya saya juga bingung ketika pembicaraan, maaf banget, harta gonogiri itu ada sebelum kita perceraian. Itu kadang saya juga menanyakan, buat apa membicarakan harta gonogiri? Kan kita belum cerai. Saya itu nggak pernah ngecek handphone istri saya karena saya sangat percaya sama dia. Sekalipun saya nggak pernah. Ketika ada berita itu ada yang datangnya dari asisten pribadinya, saya nggak ngecek, ya maaf. Jadi kasih lihat saya. Terus saya mau ngomong apa? Saya nggak akan jabarin di sini semuanya. Saya ke keluarga saya tanya harus gimana, ini begini. Mereka bilang selesaikan. Dan juga saya nanya sama ayah saya, satu kunci kehidupan saya dalam kehidupan, saya selalu menanyakan orang tua saya. Keputusan dia adalah keputusan saya. Mama saya udah nggak ada. Ayah saya bilang selesaikan. Mau bukti apa lagi Pak ini? Akhirnya saya datang ke dia. Jadi kalau bilang ini semuanya tiba-tiba, enggak. Saya waktu itu udah nggak kuat juga, tapi bukan masalah ini ya, jadi masalah sifat. Saya datang ke orang tua dia dan saya udah bilang kalau saya itu sudah tidak mau. Istri saya sendiri juga bingung. Saya nggak pernah berbelit sama orang seumur hidup saya. Kalau saya pikir, bagaimana mungkin saya menafkahi keluarga dia? Tanggungannya dari saya. Tadinya kita kerjakan di sini. Ada yang satu lagi juga saya menyiasati untuk buat YouTube tanpa saya mengambil uang sama sekali. Saya lebih kayak menghidupkan hidup. Orang tuanya pun tiap bulan saya kasih melebihi dengan orang tua saya. Kalau kalian mau tahu semua di sini, uang saya itu masuk perusahaan. Tapi uang yang Paula itu dia. Saya nggak ambil 1 rupiah pun uang saya digaji dari perusahaan, Paula juga, tanpa saya kasih tahu kalian bulan berapa. Anak-anak juga sedikit. Jadi hasil kerja saya itu masuk perusahaan, Paula. Dan sebenarnya saya juga bingung ketika pembicaraan, maaf banget, harta gonogiri itu ada sebelum kita perceraian. Itu karena saya juga menanyakan kenapa membicarakan harta gonogiri.
sebenarnya kita belum cerai. Istri itu nggak pernah ngecek handphone istri saya karena saya sangat percaya sama dia. Sekalipun ketika ada berita itu ada yang datangnya dari asisten pribadinya, saya kagak cek ya, dikasih lihat saya. Terus saya mau ngomong apa? Saya nggak akan jabarin di sini semua. Saya ke keluarga saya tanya harus gimana, ini. Mereka bilang selesaikan. Dan ibu saya nanya kepada saya, satu kunci kehidupan saya dalam kehidupan, saya selalu menanyakan orang tua saya. Putusan dia adalah putusan saya. Kalau saya udah ada, saya bilang selesai. Mau bukti apa lagi pada itu? Ada saya kata ke dia. Jadi kalau bilang ini semuanya tiba-tiba, enggak. Saya waktu itu udah nggak kuat juga, tapi bukan masalah ini ya, jadi masalah sifat. Saya datang ke orang tua dia, dan saya udah bilang kalau saya dulu sudah tidak bisa. Tapi akhirnya saya coba lagi, saya bilang sama dia terakhir. Ya setelah terakhir itu tiba-tiba ya begini. Sekali lagi mungkin saya tidak akan sering untuk ngobrol gini sama kalian di depan. Saya sengaja sekarang begini supaya clear aja. Saya juga saatnya kalian bukan membersihkan nama saya, ya. Sekarang saya nggak tahu ini keputusan yang benar atau enggak. Karena kan saya harus bilang kalau memang ada ketidakjujuran itu. Cuma saya minta maaf sama wartawan. Saya juga tahu pekerjaan kalian. Karena saya nggak mau dibaca. Saya kasihan sama anak saya. Ya, jadi pada intinya itu apa yang dikatakan Pak Emil itu berjalan sudah hampir setahun yang lalu. Jadi tepatnya November 2023 itu awal dan sudah dikembalikan, disampaikan, dibicarakan dan sebagainya. Materinya tidak perlu saya sampaikan. Yang penting bahwa di sini ada problem yang luar biasa sehingga seorang suami mengambil sikap mengajukan permohonan cerai ke pengadilan agama. Saya pikir intisarinya seperti itu. Permohonannya ada 26 item alasan-alasan yang disampaikan oleh Muhammad Ibrahim alias Mbah Ibu, seperti itu katakan. Ya paling itu aja ya. Saya mungkin tidak mau pertanyaan malah banget, malah karena akan kemana-mana lagi nanti. Saya juga tidak benci dengan semua orang yang sudah bilang sama saya apapun itu, ikut teman baik saya sendiri. Karena cerita dia adalah cerita dia. Tapi cerita saya, insya Allah saya bisa mengucapkan semua. Dan saya yakin apapun yang terjadi ke depannya,